Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Khairul Rahman. Saya adalah mahasiswa PPG Darjab Batch 1 Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 10 SMA Negeri 1 Temanggung dengan materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik semua ya? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Semangat pagi. Untuk menyemangati pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin dengan semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tak semangat. Puasa mantap. Terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk pagi hari ini, adakah siswa yang sakit, izin ataupun tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Iya. Alhamdulillah semuanya masuk. Kemudian Tegar kemarin sakit ya? Ya, sudah sembuh sekarang. Oh ya, alhamdulillah sudah baik. Mudah-mudahan cepat semangat dan juga mudah-mudahan lebih semangat lagi dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebelum dimulai pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas sama-sama tentang materi dakwah Islam Wali Songo yang sudah kita laksanakan di kesempatan yang telah lalu. Lalu saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan membahas materi tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang akan kita laksanakan. Dari materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, tujuan pembelajaran yang akan kita capai di sini adalah yang pertama, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf. Dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja menggunakan metode talaki yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, menganalisis hukum tajwid dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105, serta hadis terkait menggunakan metode mix and match. Kemudian yang ketiga, menganalisis kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 58 dan Quran surat At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nanti kita akan melaksanakan dengan metode PBL dan PJBL. Selanjutnya yang keempat adalah berperilaku kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja Sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105, serta hadis terkait dalam kehidupan sehari-hari. kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga setelah kalian memahami kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan hari ini. Kesempatan yang pertama, kita akan membaca Al-Quran bersama-sama. Bahkan kalian bagi yang mempunyai mushaf Al-Quran bisa dibuka. Kemudian yang tidak boleh menggunakan HP masing-masing dengan Al-Quran digital. Mungkin ada kalanya yang belum bisa membaca, juga di situ ada lafal yang bukan Arabnya juga boleh dibaca. Karena kita akan membaca bersama-sama pada kesempatan hari ini Quran surat At-Taubah ayat 105. Silakan bisa dibaca bersama-sama.
kasih untuk pembacaan ayat surat Al-Quran dari Quran surat At-Taubah ayat 105 sudah kita laksanakan. Untuk saat ini kita akan membaca dengan metode talaqi, yaitu metode talaqi adalah yang disampaikan oleh Rasul dulu, yang dilaksanakan oleh Rasul itu dengan cara langsung, sehingga kita akan mengetahui tajwid kemudian makhraj huruf dari pembaca dari masing-masing siswa. Maka silakan dari peserta yang ada di depan sini, silakan dia bisa membaca lebih dulu, nanti dilanjutkan dengan siswa yang lain. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Terima kasih. Dilanjutkan ke Afifah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya akan saya berikan masukan kepada kalian pada saat tadi sudah dibacakan oleh Levia dengan sangat bagus. Hanya saja ada beberapa nafus di beberapa akhir yang beberapa ayat yang akan akhir tadi, terutama jika bisa ambil nafas dari awal lebih banyak, keluarkan sedikit, nanti setelah habis bisa berhenti, kemudian diulang beberapa kata sebelumnya dan dilanjutkan sampai akhir. Kemudian untuk Afifah tadi sudah dibaca, mungkin bisa lebih sering membaca sehingga bisa lebih mantap dan membacanya pun bisa lebih lancar lagi. Kemudian untuk Serpa tadi pada cara membaca mungkin ada beberapa makhraj atau takbir yang mungkin perlu ditekankan ataupun perlu ditambahkan. Besok insya Allah pada saat identifikasi tajwid dan tentang berkaitan dengan tajwid akan kita bersama-sama baik lagi. Terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk semua. Untuk metode talaqi sudah kita laksanakan, kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke kegiatan pembelajaran di metode match untuk membahas identifikasi tajwid dari Quran surat Al-Maidah dan juga Quran surat At-Taubah. Dari metode match tersebut kalian nanti akan membentuk kelompok diskusi. Bahkan kalian bisa bergabung kelompok diskusi masing-masing untuk membahas materi identifikasi tajwid dari Quran surat At-Taubah dan juga Quran surat Al-Maidah. Bahkan saat ini bisa bergabung ke kelompok masing-masing. Bahkan bisa dilaksanakan.
atau B yang bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Alkomalia. Oh iya idgom. Emang namanya idgom komalia. Oh. Setelah kalian identifikasi tajwid, kemudian kalian menemukan ada beberapa dalam Quran surat Al-Baqarah dan juga Quran surat Al-Maidah ayat 48, maka saat ini kalian sampaikan kepada kelompok yang lain. Kalian bisa menukar kepada kelompok yang lain, sehingga kalian akan menukar ilmu tentang berilmu, sehingga akan lebih banyak wawasan dan juga perbendaharaan dari identifikasi tajwid yang kalian temukan. Bahkan untuk kartu bisa ditukar ke kelompok yang lain. Kalian cocokkan identifikasi tajwid kalian di kelompok masing-masing. Silakan sudah dilaksanakan. Setelah kalian bertukar dengan kelompok yang lain, maka saat ini kalian sudah memiliki banyak sekali perbendaharaan, banyak sekali identifikasi tajwid yang kalian ketahui, maka sekarang kalian bisa merangkum di buku catatan kalian masing-masing, ditulis dan disalin di buku catatan kalian masing-masing. Setelah kalian catat di buku masing-masing dari identifikasi tajwid Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 105, maka pembelajaran berikutnya adalah kita akan melaksanakan PBL atau Problem Listening. Yaitu kalian nanti akan kita tampilkan dari tayangan video dari YouTube tentang seorang siswa yang malas. Kemudian bagaimana malas itu bisa terjadi? Maka kalian nanti akan ditunjukkan di kelompok masing-masing tentang bagaimana untuk mengatasi malas, bagaimana agar menjadi lebih sukses, bagaimana untuk meraih kesuksesan, sehingga mereka akan kemudian kembali bangkit dan meraih cita-cita mereka. Akan kita akan tampilkan dan kita simak bersama-sama tayangan berikut kita PBL yaitu Problem Listening. Bisa disimak sama-sama. Ini bisa diamati atau mungkin ada pertanyaan atau yang menentukan. Belajar merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan hidup. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan dunia. Namun, tidak ingin sesuai yang satu ini. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat dulu.
Jadi kita simak bersama-sama. Ada seorang siswa yang sedang malas dan dia mungkin risau pada saat dia tidak bisa mengerjakan soal-soal ulangan yang dilaksanakan. Maka akhirnya pada saat itu dia mempunyai niat untuk bangkit, berubah dan meraih kesuksesan pada saat itu. Maka silakan saat ini bisa ditunjukkan di kelompok masing-masing bagaimana kiat untuk menghindari dari malas, bagaimana untuk mencapai kesuksesan. Silakan bisa ditunjukkan di kelompok masing-masing. Maka silakan saat ini ada satu kelompok yang kemudian menjadi perwakilan untuk menampilkan hasil diskusi kalian. Kelompok berapa yang sudah siap? Oh ya, silakan bisa kelompok Indonesia ya, silakan bisa ditampilkan di depan. Silakan bisa ditampilkan presentasi dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Sunan Kalijaga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Muhammad Alam, absen 23. Saya Fadil Afiro, nomor absen 11. Saya Keisha Darani, absen 17. Saya Raisa Salina, absen 30. Dan saya Olivia Diah, nomor presensi 19. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami Sunan Kalijaga akan belajar bersama teman-teman sekalian mengenai salah satu bab, yakni meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, kita harus mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat. Seperti pada Quran Surah Al-Maidah ayat 48 adalah salah satu ayat yang mengajarkan kita untuk berubah dalam kebaikan atau sering disebut dengan fastabiqul khairat. Dan kita ada surah Al-Maidah 9. Artinya, tadi kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjalannya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan mengenalkan kebenaran yang telah datang kepadanya. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah tidak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kemudian ada kandungan pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran. Yang kedua, Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kelima, memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya kebahagiaan abadi. Yang keenam, menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu. Yang terakhir, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Nah, kita sebagai manusia harus menerapkan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ini dalam kehidupan nyata, yakni dengan cara yang pertama, mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Yang kedua, melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi atau istiqomah amal kebaikan yang sudah dilakukan. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Yang kelima, membiasakan diri beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh
Sekarang adalah manfaat dari menerapkan surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah, lalu menjadi manusia bermanfaat. Apakah teman-teman sekalian di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Silakan jika ada pertanyaan. Pertanyaannya, apakah kelompok Sunan Kalijaga sudah melakukan implementasi etos kerja? Jika iya, apa contohnya? Jika tidak, mengapa alasannya? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, izinkanlah saya untuk menjawab. Baik, kami dari kelompok Sunan Kalijaga tentunya alhamdulillah sudah menerapkan perilaku etos kerja. Yaitu contohnya saat kita belajar bersama dan berdiskusi bersama, kita sudah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang aku mau bagi tugas yang ini, aku yang praktek atau dan sebagainya. Pokoknya kita terlihat dengan rapi, semuanya mengerjakan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dan semuanya tentunya bekerja secara ikhlas. Terima kasih. Kita melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara melatih sabar tawakal yaitu kesehariannya tentu saja melalui berbagai rintangan ya, seperti ujian dan juga cobaan. Salah satunya kalau kita mau ada ulangan seperti besok Senin mau ada ulangan fisika. Nah tentunya kita harus bisa ikhtiar dan juga tawakal dan bersabar. Sebelumnya kita mempersiapkan jauh-jauh hari untuk bisa belajar dan juga mengejar latihan soal dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita bisa bertawakal kepada Allah sebenarnya. Ini pertanyaan, mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat dengan cara apakah dalam surat Al-Maidah tersebut dan contoh-contoh dalam surat tersebut? Dijelaskan contoh-contohnya itu apa aja? Jadi contoh-contoh untuk kita terapkan dalam kehidupan nyata yang sesuai dengan Quran surat Al-Maidah seperti yang sudah kita terangkan tadi. Yang pertama adalah mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa. Jadi ketika kita ingin mengawali sesuatu kegiatan, pastikan kita sudah membaca basmalah dan berdoa kepada Allah SWT agar berjalan lancar kegiatan yang akan kita jalani. Yang kedua, melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Kalau tidak ada, silakan kembali ke kelompok. Silakan. Demikian informasi dari kami dan pada saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, kita sebagai umat muslimin dan muslimah tentunya sudah harus bisa menerapkan prinsip kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kita setiap detik, setiap waktu pun harus bisa melaksanakan kebaikan, walaupun itu kebaikan yang sangat kecil nilainya, karena di kemudian hari itu akan bisa berimbas pada kita sendiri dan juga akan diterima amal ibadahnya oleh Allah pada saat nanti dibalas oleh Allah SWT. Nah, terus saya akan kasih satu pepatah yaitu man jada wa jada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. Nah, kemudian di sini kami akan teruskan gangguan malas saat belajar dan juga bagaimana cara meraih mimpi kita. Faktor penyebab malas ketika ingin belajar, yang pertama ada disibukkan karena bermain gadget, yang kedua kurangnya motivasi dan tidak memiliki pendirian, tidak bisa bermanajemen waktu dengan baik, keempat sering menunda-nunda belajar dan mengerjakan tugas, dan yang terakhir yaitu tidak ingin menahan lelahnya belajar. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan agar kita tidak malas. Dengan cara itu merubah mindset kita agar selalu berpikir positif dan selalu berkegiatan yang mendukung bagi diri kita sendiri untuk masa depan selanjutnya. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan kesimpulan cara agar kita sukses di masa depan kita. Yang pertama, yang pasti berdoa dan tawakal kepada Allah SWT. Yang kedua, memahami arti kesuksesan. Yang ketiga, berkomitmen. Yang keempat, menikmati proses. Sekian dari kami, Akhirul Kalam. Jazakillah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana kiat-kiat untuk sukses dan juga semangat dalam belajar. Untuk saat ini, dari semua pengetahuan yang sudah kita laksanakan, yang sudah kalian bahas, sudah dipelajari, itu kita akan tuangkan dalam bentuk karya. Silakan kalian bisa nanti sesuai dengan kelompok masing-masing menuangkan karya tersebut dalam bentuk ada yang pop-up book, ada yang berbentuk komik, ada yang poster pun boleh yang digital ataupun yang manual, ataupun ada juga yang dalam bentuk TikTok atau slide di IG, atau bisa diupload dalam bentuk YouTube, link dan sebagainya nanti untuk sebagai sarana dakwah dan siar kalian. Nah, silakan nanti kalian bisa berdiskusi dan bergabung kelompok masing-masing untuk melaksanakan diskusi kelompok membuat karya di organisasi. Silakan bisa dilaksanakan. Setelah kita membahas tugas diferensiasi yang sudah kalian buat, sehingga dari kalian mungkin ada yang akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Oh iya, silakan bisa disimpulkan. Kita harus kerja keras dan jangan malas untuk meraih kesuksesan yang hakiki, memulai dari diri sendiri, disiplin dalam waktu, memiliki komitmen tinggi, konsisten dalam melakukan sesuatu, jangan patah semangat. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan secara keseluruhan, sehingga semua sudah mendapatkan materi tambahan untuk pengetahuan sehingga kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk saat ini, sebelum kita akhiri, insya Allah di kesempatan yang datang kita akan belajar tentang kuliah Firdausah. Maka kita akan belajar kuliah Firdausah itu apa, bagaimana, ada berapa, insya Allah akan kita laksanakan di pertemuan yang akan datang. Maka saat ini silakan pimpin atau ketua kelas bisa memimpin doa dulu kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah kita bersama-sama bacaan tablik alhamdulillah. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin dengan doa. Yuk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi.
semangat pagi silakan dipimpin oleh ketua kelas, silakan membakar semangat pagi kalian. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat, semasa mantap.